Oke, selamat siang teman-teman. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai WPS kualifikasi. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang WPS prekualifikasi. Apa sih bedanya WPS prekualifikasi sama WPS kualifikasi? Jadi WPS kualifikasi ini merupakan WPS atau Welding Procedure Specification yang semua prosedur-prosedurnya sudah ada di code. Jadi kita tidak ada membuat kualifikasi ulang. Jadi semuanya mengikuti prosedur yang sesuai dengan code. Jadi di sini kita menggunakan code AWS D1.1 atau AWS D1.1 tahun 2015. Jadi langsung saja untuk ke halaman pertama. Jadi di sini kita ada report tentang Final Visual Inspection. Jadi ini merupakan PQR ya. PQR itu merupakan prosedur qualification record. Jadi di sini semuanya prosedur apa yang kita lakukan semuanya direcord di sini. Jadi yang pertama itu ini ada Final Visual Inspection Report ya, kita tadi menggunakan AWS D1.1 dari PT customernya Pertamina Hulu Mahakam. Sementara dari PT DSAW ya. Jadi PQR di sini untuk PQR numbernya itu PQR 397. Di sini untuk visualnya accept. Terus ada ultrasonic inspection atau UT ya, ultrasonic test. Sini kliennya itu dari PT Dwi Sumber Arca Wajah untuk membuat PQR ini. Di sini untuk ultrasonic testnya juga tetap menggunakan AWS D1.1 tahun 2015 ya. Untuk di sini ada spesifikasinya, ada menggunakan proses SMAW. Ini dia dari PT DSAW ya. Ini ada magnetic particle inspection atau MT ya, magnetic test, sama dari PT Dwi Sumber Arca Wajah, dari PT DSAW ya yang sebagai pembuat PQR-nya. Semuanya ada di sini mengenai spesifikasinya. Ini accept ya. Terus ada mechanical test report. Untuk mechanical test report ini ada beberapa tes ya. Kalau yang ini tes tensile ya, tensile strength, tensile test. Untuk tensile test ini wajib ya dilakukan karena menurut AWS D1.1 yang wajib itu merupakan tensile test sama bending test. Untuk tensile testnya itu di sini ada yang namanya ultimate tensile load ya 167,39. Ini nggak boleh kurang dari ini ya, dari batas tensile materialnya. Spesifikasinya juga sudah ada di sini untuk thicknessnya, weightnya, sama effective area. Sini sudah ada ya, dibuat untuk pengetesannya dari PT Dwi Sumber Arca Wajah juga. Untuk di sini ada tes sama masih tensile test, lalu ada bending test. Untuk bending test ini dia menggunakan 4 spesimen. 4-4-nya itu side bend. Kenapa 4-4-nya side bend? Karena dia memiliki tebal 16 mm. Sementara menurut AWS D1.1 tahun 2015 itu untuk material yang ketebalannya 16 mm itu menggunakan side bend untuk bendingnya dan 4 pieces. Sementara yang di angka 8 mm itu dia menggunakan 2 root band sama 2 face band. Tapi tidak menggunakan side band. Untuk yang untuk yang tebal 10 mm dia bisa dibagi 2 pilihan, boleh 4 side band atau 2 face band dan 2 root band. Di sini tidak ada discontinuity. Ini untuk impact test, cara impact test. Di sini udah ada semua tertera impact test.
Di sini juga, jadi bisa kita baca di sini untuk membuat WPS-nya ya. Semua harus disesuaikan dengan semua report ini. Inilah PKR. Semua prosedur reportnya itu sudah ada di PKR ini. Nah, ini untuk hardness test. Hardness test itu ini ada titik-titiknya, titik-titik dilakukan pengujian hardness testnya. Dan untuk mechanical test report yang selanjutnya itu macro text ya. Ini macro edge ini biasa untuk menggunakan kita sebelum menunjukkan makro, penampakan makronya ini kita harus melakukan etching terlebih dahulu terhadap materialnya. Apa sih itu etching? Etching itu untuk kita membuka atau untuk dapat melihat makro dari material tersebut. Biasa untuk etching ini kita menggunakan nital 5%. Untuk nital itu kandungannya terdapat 5% asam dan juga 95% alkohol. Untuk 5% nya itu asam nitrat ya, asam nitrat. Tapi sebelum kita etching, kita harus green flush dulu sampai halus, dan antara base metal dan juga weld metalnya ini harus rata, baru kita bisa mengaplikasikan etchingnya. Ini untuk ini semua nih untuk mechanical testnya. Ada inilah PKR number 397. Di sini udah ada dari NDT-nya itu visual inspection, ada UT inspection, dan untuk destructive testnya itu tensile test, bending test, macro test, dan hardness test, serta sharp impact. Jadi di sini sudah ada untuk tes NDT dan GT-nya. Untuk repair prosedur true dan thickness-nya ini di sini sudah ada juga. Untuk base metalnya, untuk material yang digunakan, untuk spesifikasi elektroda, dan juga untuk gambar weld metalnya. Untuk di sini ada parameternya juga, parameternya root, hot pass, fill, dan cappingnya semuanya menggunakan proses SMAW. Dan di sini juga ada diameter elektrodnya, tipe polarity, ampere, volt, semua sudah tertera di sini. Nah, ini untuk parameternya itu. Ini yang tadi untuk WPS-nya itu PKR-nya. Jadi di sini spesifikasinya 3,55 kT. Untuk gambarnya di sini bukaan dari sebelum gojing ada 16 mili, dan jelas juga di sini dituliskan juga ada weldernya Mr. Sarwadi tahun 2019 dari awal pengelasan jam berapa dan sampai selesai pengelasannya jam berapa juga semua sudah di record. Sudah di record. Di sini pasti menggunakan welding monitor untuk merecord semua apa yang dilakukan oleh welder. Di sini ada hasilnya. Untuk parameter weld pass keberapa, prosesnya, diameter elektrod, untuk ampere dan voltasenya sudah tertera, sudah ada recordannya. Ini WPS-nya, welding procedure specification-nya, tuh detail-detailnya. Oke, selanjutnya ini ada ya material ini ya, material sertifikat. Untuk sertifikat materialnya itu ada di sini. Jadi menurut PKR ini kita bisa langsung membuat WPS-nya. Jadi semua berdasarkan dengan PKR ini untuk WPS kualifikasi. Tentunya menggunakan prosedur yang sudah ada di code-nya. Oke, langsung kita bisa masuk ke WPS kualifikasinya. Oke teman-teman, untuk WPS kualifikasinya ini seperti ya tidak jauh berbeda seperti WPS prekualifikasi. Untuk WPS kualifikasi di sini
dari PT DSAW dengan proses SMAW. Jadi kita membuat WPS ini berdasarkan pikiran tadi sudah saya jelaskan. Di sini semua sudah tertera prosedur-prosedurnya. Jadi kita tinggal bisa masukkan ke WPS kualifikasinya. Di sini dari company-nya PT DSAW, welding prosesnya SMAW, untuk PQR-nya, PQR number-nya itu yang tadi PQR 397. Untuk tanggalnya sudah ada di sini. Karena SMAW itu manual, jadi kita pasti pakai menggunakan manual. Untuk posisinya 2G, semua ada di sini. Untuk posisinya, untuk opening tidak menggunakan opening, back gauging tidak juga. Untuk electrical karakteristik menggunakan DCFP karena konstan ya, konstan current juga kalau SMAW. Untuk materialnya ada S355KT, tadi sudah dijelaskan juga di sini. Untuk materialnya mana dia ya, ini untuk spesifikasi materialnya ya, S355KT untuk material. Untuk filler metalnya kita menggunakan A5.1 sama A5.55 AWS. Menurut AWS spesifikasinya dengan elektroda 7016 dan 7018. Biasa 716 ini untuk root dan 718 untuk cappingnya. Untuk tekniknya stringer atau waving. Stringer itu untuk ditarik, sementara waving itu untuk digoyang. Yang pasti multipass. Number of electrode-nya 1. Kalau 2 itu berarti dalam sekali pengelasan menggunakan 2 electrode. SMAW di sini kita menggunakan 1 number electrode atau 1 elektroda saja. Terus di sini ada preheatnya menggunakan 80 derajat Celcius, 80 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius. Untuk interface cleaningnya grinding atau airbrush, grinda atau sikat kawat ya. Biasa itu sangat penting untuk membersihkan kerak-kerak lasan. Di sini ada welding prosedurnya. Di sini ada root, hot pass, fill, dan capping. Jadi untuk prosesnya ini menggunakan proses SMAW dengan klasifikasi ini dia yang tadi. Untuk filler metalnya itu 7016 itu untuk root, sementara yang 7018 itu untuk hot pass, fill, dan cappingnya. Untuk diameternya 3,2, dan yang berbeda tuh untuk di fillnya aja di diameter 4. DC plus untuk polarity, dan wire speednya itu, kecepatan kita bergerak ya, kecepatan elektrodnya berbeda-beda. Semua sudah ada rekotannya, voltasenya, dan juga travel speednya. Untuk join detailnya ini gambarnya seperti yang tadi sudah ada. Ini ada bukaan dari gauging dan arus 16 mm. Disinilah untuk semua hasilnya sudah kita semua mengisi ini WPS kualifikasi ini semuanya berdasarkan dari PQR yang sudah dibuat. Jadi kita bisa baca apa saja sih yang perlu untuk membuat WPS kualifikasi. Nah, inilah dia yang kita butuhkan. Itu visual inspeksi, ultrasonic test, ini untuk NDT ya, atau non destructive test, magnet test. Sementara untuk DT nya, destructive test itu mechanical test. Kita ada tensile test, ada bending test, ada Charpy impact test, dan juga ada macro edge test ya. Jadi seperti ini bentuk WPS-nya yang sudah dibuat. Karena sudah ada PQR-nya, jadi kita menyesuaikan dengan PQR-nya. Jadi sekian penjelasan saya tentang WPS kualifikasi.
Jika ada salah kata dan kekurangan saya mohon maaf, karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Semuanya saya ucapkan terima kasih.